Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Ya, baik teman-teman, selamat pagi. Hari ini jam 7.30 pagi, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Kembali saya mau ajak kita untuk sedikit melihat perkembangan pembangunan yang ada di IKN Nusantara. Ya, hari ini kita akan berkeliling di atas area tempat pembangunan rumah ibadat di IKN Nusantara teman-teman ya, di mana sudah ada mulai dibangun sebuah tempat ibadah baru atau basilika yang bersebelahan dengan Masjid IKN Nusantara, dan di belakang basilika itu sendiri juga sedang disiapkan lokasi untuk pembangunan proyek gereja juga. Ya, seperti apakah? Nanti kita akan lihat dari dekat ya. Ya, di depan kita ini adalah Masjid IKN Nusantara yang dari kemarin sudah kita videokan juga ya. Bisa kelihatan dari jauh, ini sudah mulai terlihat bentuknya dan tingginya juga sudah menjulang tinggi ya. Di bagian atas tampak kubah baik yang di depan maupun di belakang, juga rangka-rangkanya sudah dibangun. Jadi sudah banyak perubahan juga. Dan yang di sebelah kanan kita, di sisi kanan itu adalah tempat pembangunan basilika. Nanti kita akan ke sana teman-teman. Ya, pagi ini dalam perjalanan saya mengarah ke lokasi ini, tadi saya juga berpapasan dengan banyak sekali beberapa pekerja IKN Nusantara ya, yang mengarah ke tempat kerja mereka atau di proyek di depan kita ini. Dan itu menandakan bahwasanya memang pembangunan di IKN Nusantara sudah kembali ramai ya. Setelah kemarin sempat terhenti dan sepi beberapa saat, dan sekarang sudah mulai ramai kembali. Ya, kita doakan kiranya pembangunan IKN Nusantara di tahap yang kedua ini bisa terlaksana dengan baik tanpa kendala lagi teman-teman. Ya, ini drone-nya menghadap matahari ya, jadi ada bias cahayanya sedikit. Mohon maaf, nanti saya akan ambil posisi untuk membelakangi matahari supaya bisa terlihat dengan jelas ya. Ya, bisa kita lihat juga di sisi kanan daripada proyek masjid ini, yang tepat di bawah kita ini dan juga di depan sana, sudah terlihat beberapa lahan yang sudah dibuka ya, terbuka agak luas sedikit ya ketimbang video kita sebelumnya. Jadi memang para pekerja IKN Nusantara juga selain ada yang bagian untuk mendirikan bangunan, ada juga yang bagian land clearing ya, atau buka lahan seperti itu, dan juga membuat jalur aksesnya. Dan seperti inilah kira-kira untuk progres per hari ini pembangunan Masjid IKN Nusantara. Nah, kalau kita lihat dari sisi sebelah sini sudah terlihat dengan jelas teman-temannya betapa luasnya Masjid IKN Nusantara ini, dan desainnya juga sudah mulai terlihat ya. Tampak juga banyak pekerja IKN, bisa kita lihat di sisi kanannya ramai sekali di sana, baik itu pekerja dan juga beberapa material yang mereka persiapkan untuk pembangunan masjidnya. Nah, di sisi kanannya lagi ini adalah jembatan dan sekaligus jalur aksesnya teman-teman, yang tadi ya, jalur akses untuk menuju ke kompleks rumah ibadat ini, dimana di depan sana kita akan terhubung dengan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur dan juga Jalan Provinsi aktif per saat ini. Nah, kalau teman-teman dari arah kanan itu mengarah ke Balikpapan ya. Kalau kita mengarah ke kiri melalui jalur provinsi yang di depan sana, itu akan mengarah ke Banjarmasin.
Ya, seperti inilah penampakan sisi kanan daripada masjid ini ya per pagi ini. Jadi di tempat ini selain ramai dari pekerja IKN dan juga tidak mau kalah para pedagangnya teman-teman. Ada beberapa pedagang yang juga turut berkumpul di sini untuk menjajakan dagangan mereka tentunya, baik itu berupa minuman dan juga makanan-makanan ringan ya. Dan ini ternyata sangat membantu para pekerja IKN yang bekerja di area pekerjaan mereka, karena mereka bisa dengan mudah untuk mendapatkan makanan atau minuman ketika mereka lapar ya. Walaupun memang mereka juga mendapatkan jatah makan siang seperti itu, tapi tentunya mereka juga sangat senang dengan adanya para pedagang yang bisa datang mendekat ke tempat mereka ya. Ya tentunya para pedagang ini juga mereka tidak datang terlalu dekat ya, mereka juga harus jaga jarak aman dengan pekerjaan proyek yang sedang berjalan. Ya, dari area masjid kemudian kita lanjut ke depan sana. Itu adalah area pembangunan untuk basilika teman-teman, atau rumah ibadat untuk umat Katolik ya. Dari kejauhan sini bisa kita lihat juga sudah dipagar keliling ya, sampai ke lokasi pembangunan untuk gereja nanti yang tepat berada di belakang sana. Dan untuk basilika ini sendiri juga bisa kita lihat yang berwarna putih atapnya di depan sana itu merupakan direksi kit ya, yang sengaja dibangun oleh kontraktor yang bertanggung jawab untuk pembangunan basilika ini. Ya tentunya kita juga berharap kiranya pembangunan basilika ini bisa berjalan dengan baik pula. Basilika kita bergeser ke depan sini untuk melihat inilah lokasi pembangunan atau persiapan lahan untuk lokasi pembangunan gereja nantinya teman-teman, yang juga sudah dipersiapkan ya. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui untuk desain IKN Nusantara ini nantinya untuk rumah-rumah ibadat akan dibangun dan akan dikumpul di satu area yang sama teman-teman ya. Jadi sekarang sudah ada masjid, basilika dan juga gereja. Nanti segera akan menyusul 3 lagi, yaitu wihara, pura dan kelenteng. Semuanya nanti akan dibangun di satu area atau satu kompleks yang sama ya di tempat ini. Tentunya hanya 6 rumah ibadat ya, karena kebetulan di negara kita hanya 6 agama yang diakui. Ya, jadi seperti inilah kira-kira untuk penampakannya per pagi ini tanggal 8 Mei tahun 2025 ini di area pembangunan rumah ibadat IKN Nusantara, di mana bisa kita lihat juga masih sangat luas ya area sekitarnya ini, dan masih banyak lahan hijau. Dan tentunya sebagaimana semangat daripada IKN Nusantara sendiri, nantinya IKN Nusantara juga akan menjaga beberapa tempat atau banyak tempat yang akan tetap hijau ya. Begitu juga dengan embung-embung, seperti contohnya salah satu embung yang berada di depan kita ini. Embung ini juga sengaja dibuat atau diperlebar lagi jika memang embung itu memang sudah ada sejak awal, karena desain IKN Nusantara juga akan banyak embung yang ada berada di IKN Nusantara. Tentunya selain suplai air yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhannya, begitu juga dan fungsinya nantinya untuk menjaga iklim atau hawa
udara yang berada di IKN Nusantara tetap sejuk tentunya. Ya, kita doakan saja teman-teman, semoga pembangunan IKN Nusantara ini bisa sesuai dengan desain yang diharapkannya. Ya baik teman-teman, sebelum kita akhiri videonya, kembali saya mau ajak kita untuk melihat sekali lagi. Kita akan memutar di sini ya. Kita akan melihat sekeliling seperti apa situasi terbaru di tempat ini. Bisa kita lihat di bawah ini adalah kompleks untuk rumah ibadat tadinya teman-teman, dimana di bagian sana juga masih banyak lahan hijau untuk perkebunan kelapa sawit PT Agro Indomas ya, yang kabarnya juga nantinya sebagian daripada lahan tersebut akan diproses ganti rugi juga karena akan masuk ke bagian pembangunan IKN Nusantara lainnya. Dan di sisi sebelah sini bisa kita lihat juga dari kejauhan itu adalah hunian Bin dan Polri, hunian ASN 3 dan Rumah Sakit Hermina serta Hotel Nusantara ya, bisa kita lihat dari sisi sebelah sini. Dan ini adalah bagian kiri daripada jalan provinsi teman-teman. Kalau teman-teman mengarah dari Balikpapan ya, ini adalah bagian sisi kirinya, dan sebelah sisi kanan dari jalan provinsi itu adalah bangunan-bangunan yang bisa kita lihat di depan sana. Ada kantor otorita juga ya, bisa terlihat dari sini. Ya, jadi seperti inilah kira-kira update-nya per hari ini teman-teman untuk di seputaran lokasi rumah ibadat ini. Kiranya apa yang dilihat melalui video ini bisa menjadi informasi tersendiri bagi Anda. Ya, terus kita doakan pembangunan IKN Nusantara ini biarlah terus berjalan lancar dan tanpa kendala. Begitu juga para pekerjanya yang bekerja di sini setiap harinya. Biarlah mereka terus semangat, sehat dan juga terlindungi dalam setiap pekerjaan mereka dan bisa mendapatkan berkah yang melimpah pula dari pekerjaan mereka. Ya, akhir kata dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih atas dukungannya kepada channel ini. Tetap sehat untuk kita semua, salam dari kami dan sampai jumpa di video berikutnya.